cara mengkoreksi. Jadi jangan nanti kalau ada misal ya, misalkan ada rekan kita yang belum lancar, terus koreksinya kok sedikit, saya nggak ngejar betulnya, ya yang kita kejar baca lancar dulu. Nah, tapi kalau ada yang udah mulai lancar, saya koreksi detail sedikit, nah itu memang harus seperti itu. Ya, nggak bisa. Kalau misal belum lancar kita koreksi sedetail mungkin, bisa 1 hari baru pulang. Ya, besok nggak datang lagi. Kayak saya bilang gitu, jangan takut praktek, apalagi praktek sama saya. Ya, bahkan bisa, kalaupun dia salah, saya suruh lanjutin nggak apa-apa. Ya, nggak dosa kok. Ya, nggak dosa. Malah dapat pahala. Baca aja. Cuma begini, banyak orang yang mundur duluan ketika belajar Quran merasa susah. Sebetulnya bukan susah. Ya, orang tersebut ya belum menemukan guru dan metode yang sesuai. Ya, jadi sebetulnya ya, daya otak kita itu sama. Ya, orang kita tuh dikasih yuladu alal fitrah. Fitrah itu dengan arti fitrah itu bukan suci di situ, artinya dengan membawa potensi. Ya, masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi diberikan potensi yang sama. Orang suaranya bisa bagus. Ya, orang suaranya yang satu belum bagus. Nggak pernah ngatain suara jelek karena nggak ada suara jelek. Ya, itu kenapa? Yang bagus itu karena sering latihan, sering dengar, lingkungannya mendukung. Maka jangan bilang, ya emaknya Korea ya pantas dia yang Korea. Ya iyalah, emaknya Korea tiap hari ngaji didengar sama anaknya. Anaknya mau belajar. Lah kita kalau sering dangdutan ya anak kita jadi gimana? Itu bukan karena bakatnya, bukan. Bakat itu nomor sekian. Ya, ada saya punya teman, ya teman saya itu sekarang ada di Istiqlal. Beliau itu juara internasional, namanya Ustadz Ilham Mahmudi, orang Betawi asli, orang Bogor. Ya, nah orang tuanya yang satu buruh cuci, yang satu angkot, supir angkot. Kok bisa jadi kori internasional? Bapaknya suka dengerin kori, pagi nyetel kori, sore nyetel kori di rumahnya. Emaknya suka nyetel kori juga sambil nyuci, katanya Ustaz enak dulu nih. Saya kan nanya, ini kenapa suaranya bagus ya? Saya takjub sama beliau. Teman saya, adik kelas saya, sering duit bareng. Orang yang lembut. Kalau beliau baca tuh langsung wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatu gimana? Kalau dia baca itu hati kita tuh getar, keimanan kita nambah. Itu luar biasa. Tapi ibunya bukan kari, itu kok bisa ya bisa jadi kari? Ternyata ya begitu. Ya, jadi kita itu sebetulnya bisa. Cuma kadang lingkungan kita nggak mendukung, itu yang pertama. Ya, ada kari tinggal di komplek, biasanya dia di kampung, tahu jempretan nggak? Sering teriak-teriak latihan. Ya, kalau bahasa Betawinya jempretan. Dia sering teriak-teriak latihan. Tiba-tiba tinggal, udah punya uang banyak, tinggal di komplek, di klaster. Dia teriak-teriak, dilapor. Satpamnya datang. Iya katanya. Sampai dia akhirnya bikin ruangan sendiri. Ternyata bener ya. Lingkungan itu sangat membantu. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu, setelin aja tiap hari Quran, bisa dia baca Quran. Iramanya yang pertama pasti bisa. Ya, jadi saya tuh termasuk orang yang nggak percaya. Ya. Dan memang saya lebih percaya kita itu lahir tuh semuanya bawa potensi. Ya, dan nggak ada telat belajar. Ya. Ada utapan waktu muda bagai menulis di atas batu, waktu tua bagai menulis di atas air. Masih mending kan bisa ditulis airnya. Nanti masih walaupun terhilang, tapi kita tulis lagi. Ya kan air nggak selamanya pasang, ada surutnya. Maksudnya begitu. Ketika surut tulis tuh, nyampe ke tanah. Begitu.
Kadang begini Pak nih, belajar itu di dalam kitab ta'lim mutalim butuh waktu yang lama. Nggak bisa waktu sebentar. Nggak ada yang instan. Tahu ilmu laduni kan? Iya. Ilmu laduni itu orang dia nggak pernah belajar, kok dia tahu-tahu bisa. Bukan nggak pernah belajar, dia dulu belajar nggak bisa. Pas waktunya dibutuhin itu bisa. Saya kasih contoh, ya. Misal ini nih sebuah batu nih ya, ilmu laduni itu gini. Ini sebuah batu yang tebalnya segini, di bawahnya ada permata nih. Kita nambang batu, cetok, kan dari atas tuh ya. Di atas digetok-getok nggak ada yang retak, ternyata ada retaknya dari bawah, kita nggak kelihatan. Udah sampai atas karena kita yang nggak sabar, kita tinggal. Padahal di bawahnya ada permata. Begitu. Pas kita balik lagi, kita coba lagi, cetrok langsung pecah. Langsung. Saya belajar ilmu nahu begitu loh. Waktu di pondok nggak nyambung sama sekali. Apa itu fi'il, apa itu fa'il, apa musta'ada, apa khobar, maf'ul apa, maf'ul bi apa. Pas ketika masuk kuliah, dosen ngejelasin, loh, kok gampang? Ya, karena waktunya sudah tepat. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu nyuruhnya kita itu nuntut ilmu, bukan nyuruh bisa. Ya orang sekelas nabi disuruh baca ma'ana bil qori, kok jawabnya saya nggak bisa baca. Nah kita bukan nabi. Kalau kita nggak bisa baca masih maklum, yang penting belajar. Luar biasa. Ya itu ya. Saya punya jamaah nih di Parung Serap. Itu dari 3 orang jamaahnya. Ketua DKM, sekretaris DKM, ya, sama marbot masjid. Itu yang ngaji setiap subuh Sabtu pagi sama saya. Awalnya 3 orang. Dari nol belajar. Sekarang masih Ustaz? Masih. Boleh. Yang datang Sabtu pagi Masjid Assalam, Komplek Kimia Farma. Ya, Kifahan, Kimia Farma Hangkap. Ya, di Parung Serap. Itu mereka dari 3 orang nggak bisa baca sama sekali. Teman-teman udah jalan. Ini mana? Laqad untuk lanjut itu takut. Saya bilang Pak baca aja Pak, salah nggak apa-apa. Lanjut terus. Sekarang udah bisa. Tahu jamaahnya sekarang? Nggak cuma bapak-bapak, ibu-ibunya datang. Kalau hadir semua itu 60-an. Masya Allah. Udah 2 tahun saya jalan. Dari 3 orang, silakan dicek. Dan hampir semuanya pada bisa. Ada orang datang, Ustaz saya mau ikut ngaji tapi saya belum bisa. Datang Bu, Pak datang duduk aja dulu. Bisa belakangan, nanti juga lama-lama bisa. Kan kalau Allah kasih waktu untuk bisa. Kan masalahnya begini, kita waktu belum bisa rajin loh baca Quran. Udah bisa, modalnya lebih gede. Ya kayak saya nih, saya kan guru Quran, belum tentu ada waktu buat baca Quran sendiri. Beruntungnya saya ngajar, jadi setiap ngajar minimal baca Quran, gitu loh. Ya, makanya kalau orang kita udah mahir, udah lumayan bisa kita amalin, ajarin. Siapa yang mau ngaji sama kita? Anak kita juga kita nggak mungkin nggak mau ngaji sama kita, ya kan? Nggak mau. Ya dibujuk. Kadang-kadang ya, merasa aduh, ibu gua mah ntar galak nih ngajarnya gitu. Kita dari dulu anak salah itu bukan kita omelin, kita kasih solusi. Ya, misalkan huruf do, lupa lagi, kita gambarin. Nih do tuh begini loh nak, huruf do. Begitu ya Bu, coba Ananda tulis sendiri, dia tulis sendiri. Kan ingat, karena prinsipnya apa yang kita tulis itulah yang kita ingat. Prinsipnya tulislah apa yang kita ingat, ingatlah apa yang kita tulis. Itu kunci belajar. Ya, makanya saya itu enggak bilang kalau orang udah berumur belum bisa baca Quran masih belajar, mantap. Nanti masuk golongan orang yang kedua yang beruntung. Ya, fal yaqra'ul Quran fal yatata'ta falahu ajrun. Tuh. Ya.
Ya, yang jadi masalah itu misal ada orang budaya nggak mau baca Quran, nggak bisa baca Quran, enggak belajar baca Quran. Nah, itu yang disebut sumun, bukmun, umum, fahum, lah ya, bakal balik laku kata Allah. Udah dia bakal mental kemana? Nah, syafaat dari Nabi nggak dapat, syafaat dari Quran nggak dapat. Kita baca Quran tidak dapat syafaat tadi, double syafaatnya. Maka setiap mukadimah saya bilang semoga kita mendapat syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Itu ya. Jadi nih semuanya semangat, ya. Bisa membelakangan, ya. Bisa membelakangan. Nah saya aja maaf ya, saya belajar bahasa Inggris, ya. Mungkin dia pada tahu udah tahu semuanya, tapi kan lingkungan nggak ngedukung. Ya, mau belajar di Pahare berapa kali kalau pulangnya kecil itu dia tetap aja luwe lagi. Ya, benar nggak Bu? Benar ya. Nah, kalau kita dari Pahare langsung kuliah tuh misalkan ke Aussie atau ke Amerika lah, kita bisa. Gitu. Nah saya kan kadang maaf, kayak saya suka nonton anime, tahu anime nggak? Iya. Ya, kartun. Kartun tuh saya senang banget. Kenapa? Waktu kecil saya nggak punya TV. Beneran nggak mau tahu nggak saya kalau nonton TV itu ke rumah tetangga. Itu kalau dikasih, kalau enggak ditutup pintunya kita ngintip. Susah banget kan saya dulu. Sama Ustaz, dulu saya gitu. Ini begitu. Ya, sekarang teman nonton anime. Ya. Nah, Kalau baru itu banyak pembelajarannya juga, gitu kan. Anak-anak temen nonton anime, kasih video contohnya ya, hafid Quran tuh yang kecil-kecil yang ada aplikasinya tuh, kasih itu. Anak saya aja nggak pernah saya ajari, saya kasih itu bisa kok. Abata tajim hal ini apa nak? Kok saya salahin? Bukan itu Jim, bukan ayah itu kok. Kamu belajar di mana? Tuh kata hafid Quran, belum saya ajari. Ya, dia belajar sendiri. Dia mau dulu, yang penting anak tuh mau dulu. mau dulu ya Ustaz. Ya, anak nih demennya apa nih? Mobil-mobilan. Cariin mobil-mobilan, tulisin huruf-huruf tuh di mobil-mobilannya. Itu akalin. Anak nggak mau belajar baca Quran, tulisin. Apa yang dia suka, tulisin. Ya, atau enggak misal dia makannya suka makan apa namanya? Makan telur dadar. Kasih telur dadar, ada tarin timun, nih huruf tak nih, telurnya 2, matanya 2, huruf tak. Besok ganti lagi menunya, huruf jim misalkan, bikin tuh nasinya pakai huruf jim. Ya enggak? Kadang kita nggak mikir ke situ. Tanya kan sebatas susah banget sih anak gua diajarin. Jangan sekali-sekali kita ngomong susah anak kita diajarin. Apalagi masih kecil, gampang banget. Ya, bilang nggak bisa aja bilang oh pinter banget nah, pinter banget. Ntar dia tahu belajar. Ya. Nah, begitu juga karena pernah teman saya ngajar yang awalnya jamaahnya 40 karena dia terlalu selektif ya. Pulang dari Kairo ngajar Quran, jamaahnya kurang. Kalau saya bilang, emang ngajarnya gimana? Itu kalau orang salah kita harus benerin ya. Iya, cara ngebenerinnya itu yang nggak bisa diterima. Gimana sih bapak? Udah tua salah lu kamu. Dia enggak. Ya, nggak bakal datang. Ya sama anak-anak juga begitu. Katanya ada surah Fatihah nggak lancar-lancar, suruh pulang. Belajar aja di rumah sama gurunya karena nggak sabar. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ini rekan-rekan semuanya tetap belajar. Mau bisa nggak bisa, panjang pendeknya belum ketemu. Sebetulnya belum ketemu, belum nyangkut doang nih data. Kan udah tahu tandanya, udah tahu kok, udah tahu semua kan tandanya. Cuma kadang karena kitanya, maaf ya, kurang waktu. Ya, jadi aduh belum nih. Karena kalau ditambah waktunya dapat tuh, begitu loh maksudnya. Coba aja ditambah waktunya. Ya, kalau nggak dapat tambah lagi waktunya, nanti insya Allah dapat. Ya, seperti itu. Ya mungkin itu ya hari ini yang kita bisa pelajari. Insya Allah kita Selasa besok kita belajar lagi. Kita lanjutin ke Raum. Ya, ke Raum. Ini adanya tasir, adanya Raum, adanya ismam. Itu menandakan artinya begini, orang yang maaf punya kekurangan dalam mulutnya aja itu boleh baca Quran. Ini terjadi pada zaman Nabi
Ya, rawu ismam itu bahasa isyarat. Ya, yang dilakukan oleh Nabi untuk membantu orang yang tuli, orang yang buta mata. Ya, karena prinsipnya iqra. Iqra itu membaca. Membaca itu universal. Bisa baca pakai tangan, bisa baca pakai mata, bisa baca pakai hidung. Bisa nggak baca pakai hidung? Bisa. Ini bawa apa nih? Kan lagi ngebaca. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi itu yang kita bisa pelajari. Insya Allah kita ketemu lagi dari Selasa. Semoga semuanya sehat afiat. Amin. Saya aja batuk dari ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.